yang cakep. Nah sakit. Sakit ya Bu, karena mungkin pengaruh Ibu waktu cari ini ya, makan. Iya. Ini rumah sendiri Bu? Iya. Katanya ini harus dibawa ke Adam Malik katanya. Kalau lah dibawa ke Adam Malik, mungkin anak saya sudah mati. Aku bilang. Tapi Udah jangan keluar. sesalkan. Tapi saya kuat ya Allah Jangan, Tuhanku. jangan nyalakan siapapun. Iya. Kalau memang masih ada nyawa anak aku, selamatkan ya Allah. Itulah keajaiban Bu. Iya, yakin Ibu kan? Iya, Dok. Yakin. Nah, sama seperti hari ini. Ibu kenal saya enggak? Iya. Saya enggak kenal Ibu. Keajaiban enggak? Keajaiban. Keajaiban. Jadi enggak boleh kita sesalkan atau kena kemiskinan. Orang yang paling miskin itu hanya satu manusia, Bu. Tak punya iman. Iya betul. Manusia yang paling miskin di dunia itu hanya satu. Kalau kau tidak punya iman. Ya. Salam ibu-ibu ini nak, salam. Enggak apa-apa Bu. Nanti kita. Jadi pengemis, menjadi pengemis itu dilaknat Allah. Saya paling nggak suka. Iya. Saya bilang sama anak saya, semiskin apapun, Jangan jadi walaupun pengemis. apa yang kalian kenal sama orang, jangan bilang Jangan pernah jadi nggak mau. pengemis. Apa amanah Ibu untuk saya? Mau? Saya mau titip anak-anak saya aja. Betul? Siap? Ibu mau siap menitipkan anak Ibu untuk saya? Kalau Ibu siap, kasih amanah untuk saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, hari ini kita bisa ketemu. Ya, kita belum kenal, tapi mungkin Allah hari ini mengutus saya. Ya, sebenarnya saya melakukan seperti ini jarang disyuting Bu. Cuman menjadikan ikhtibar untuk siapapun. Saya selalu melangkah. Apa yang Allah katakan untuk saya bergerak untuk jemput ridho. Mau ke tempat siapapun saya tetap akan melangkah. Kalau itu ridho, yaitu tadi pasti bulan Ramadan hari ini, ya saya berterima kasih kepada Allah makin membukakan hati saya untuk bisa melihat Ibu Murni ya di Jalan Kejaksaan hari ini. Kebetulan beliau adalah seorang janda dengan anak yatim yang telah ditinggal suami ya kena tabrakan. Ya, beliau 4 orang anak. Selama ini beliau memberikan nafkah anaknya itu dengan mengumpulkan butut, ya sampah-sampah yang akan didaur ulang. Beliau jual. Tapi hari ini sudah berapa lama Bu Ibu sakit? Udah hampir 5 tahun. Tidak bisa lagi ya Bu? Ya bisa, diusahakan harus bisa. Tapi hari ini tidak ya Bu Ya. karena makin fisiknya makin melemah untuk tidak bisa lagi beliau mencari TB tulang. ya nafkah apa Bu? TB tulang. Beliau kena TBC tulang ya Bu? TB Ya. tulang. TB tulang. Ya sama itu TBC tulang. Beliau kena TBC tulang. Mudah-mudahan ya kami hari ini mendoakan beliau untuk sembuh dari penyakit beliau. Amin. Untuk beliau bisa lebih bisa fokus kepada anak beliau yang 4 orang yang beliau harus didik. Ya, hari ini saya bertatap muka ketemu langsung Ibu Murni. Bu Urmi, saya sangat bangga kepada Ibu. Ya, ini menjadi inspirasi. Tapi Ibu jangan sungkan dan Ibu jangan takut karena saya juga ya selaku pimpinan Majelis Taklim Halimah Indonesia dan Rumah Komunikasi Lintas Agama di Indonesia, saya juga lebih pernah merasakan seperti ini. Ya, saya lebih dari merasakan dan ini menjadikan satu pembelajaran bagi siapa aja. Saya selalu menerangkan dalam jihad maupun dakwah saya. Ya, terlalu jauh orang melihat yang tidak pernah nampak, tapi saya sendiri sudah pernah merasakan bagaimana sakit penderitaan kemiskinan itu. Katanya ya, bagaimana penderitaan sakit dalam kemiskinan kita sakit. Tapi begitu ternyata kemiskinan sakit, dalam miskin kita itu bersabar, ternyata itu suatu kenikmatan Bu. Nikmat yang luar biasa diberikan Allah kepada hambanya. Selagi masih dia dihidupkan oleh Allah, dia masih bersyukur karena masih punya napas. Ya,
masih punya napas, masih dia bisa merenung. Apa sebab ujian ini datang kepada kami? Itu karena cinta Allah kepada kita. Tanpa ada kecintaan Allah kepada kita, Allah tidak akan pernah menguji manusia itu. Pasti dia biarkan. Dia biarkan, mau kau kaya, mau kau miskin, itu tidak ada urusanku. Karena kau tidak berkibat maupun tidak bersyukur atas nikmatku. Itu yang dikatakan Allah kepada surat Ar-Rahman yang sudah menjadikan pedoman bagi semua hambanya yang memahami setiap syukur nikmat tadi. Jadi Ibu Gurni, saya ingin bertanya, sudah 5 tahun Ibu sakit dengan TB, ya cancer kata dokter, tulang ya. Ya, alhamdulillah ya Bu, masih diberikan nggak apa-apa. Sakit, senang, tidak ada beda. Di hadapan Allah itu semua nanti di padang mahsyar, di alam barzah itu nggak ada lagi penyakit itu. Tapi di dunia ini aku berikan semua penyakit itu. Mungkin itu satu nikmat kita. Ibu tetap harus kuat menerima ujian itu ya Bu. Ya. Asal jangan kita diberi siksa nanti di akhirat karena kita tidak mampu dalam ujian itu. Selama 5 tahun. Sekarang Ibu tetap merasakan nikmat itu gimana Bu? Ya, nikmatnya ya syukur alhamdulillah. Jangan salahkan siapapun ya Bu. Ya, bisa ngasih makan anak walaupun saya sakit. Alhamdulillah. Karena niat saya, hidup saya cinta anak saya karena Allah aja. Alhamdulillah. Kenapa Ibu dititip Allah dengan 4 anak yatim? Dulu ibu saya janda dengan 12 anak yatim yang miskin Bu. Tapi beliau alhamdulillah dia mampu menghidupkan anaknya. Jadi salah satu anaknya seperti saya ini. Saya anak yatim dari usia 7 tahun. Ya, 7 tahun. Tapi Allah memberikan saya satu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi termasuk Ibu Kurni, ini mungkin adalah ujian Ibu. Ibu tetap terima karena Allah ya. Ya, jadi kami hadir hari ini ke majelis taklim beserta ibu-ibu yang hadir pada hari ini Bu. Ini semuanya anggota majelis taklim saya yang sering terus berjalan kepada saya dalam dakwah maupun jihad saya sebagai pemersatu umat dan penyeru ke dalam kebaikan untuk kita lebih bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu supaya tahu harta adalah satu keikhlasan. Tanpa keikhlasan, orang yang paling miskin adalah tidak pernah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betul. Orang yang tidak pernah beriman biarpun dia kaya, tapi dia miskin dalam iman, itulah kemiskinan. Tapi orang yang ikhlas dan bersyukur kepada Allah, sekalipun dia diberikan penyakit, itulah kekayaan dia. Dan kedua, orang yang bersabar di dalam dunia yang telah diciptakan kita di dunia, itulah takwa. Kalau kita mau bertakwa, kenalkan dunia ini untuk bisa kita belajar untuk mengejar akhirat. Karena apa? Dunia ini hanya sejengkal, hitungan detik kita bisa diambil Allah. Kalau kita bisa tidak bertakwa, maka yang dapat akhir nanti kehidupan kita adalah satu hukuman berat dari Allah. Karena kita tidak mampu dalam ujian di dunia ini. Ya Bu, jadilah orang bertakwa, jadilah orang bersabar, jadilah orang yang ikhlas. Ya Bu, ya. Ya. Jadi Ibu Gurni, apa yang Ibu inginkan kepada saya, kita nggak kenal Bu. Saya bukan anggota DPR, saya bukan orang politik, saya bukan siapapun. Saya cuma bicara Allah. Saya datang di sini karena Allah, bukan karena siapapun. Saya hari ini bertanya, apa yang Ibu inginkan kepada saya? Seandainya Allah mengambil Ibu. Saya ingin doakan anak saya berhasil, salah satu jadi ustadz, nolong semualah. Anak saya tetap ke agama lah pokoknya. Saya nggak perlu ngejar dunia. Ya. Yang penting anak saya semua ke akhirat. Ini saya Ibu buat. puasa? Hah? Ibu puasa, kena sakit nggak? Iya. Semalam dapat 1 hari. Tadi dapat juga setengah hari. Cuman kena udah naik. Langsung berbuka. Makanya saya bilang, saya sama Allah, kalau bisa saya jangan nyusahin orang. Saya cepat sembuh, bisa cari makan seperti dulu, ngasih makan anak saya. Nggak bebanin orang. Biar saya ajarkan anak saya, saling berbagi. Jangan bersender sama manusia. Iya. Bersenderlah Ibu kepada Allah.
Emang saya bersender Ya. kepada Allah. Tidak perlu bersender. Ini satu nasihat saya. Makanya saya buat depan rumah saya itu, saya sayang anaknya kena Allah. Ya usah ibu bersender kepada mana. Jadi kami datang tanpa diperintah siapapun. Kami datang karena adalah Kadang kalau apapun bayar juga, Bu. Kalau apa-apa datang aja kemari. Saya bilang sama anak saya tidak mau. Harus saya bekerja. ya bagus itu Bu. Ayo kita angkat barang. Tuh. Jadi hari ini kepada seluruh ya mungkin hari ini bisa ditonton ya. Kami hari ini datang ke tempat Ibu Gurni di Jalan Kejaksaan. Jalan Kejaksaan ya Bu ya. Di bawah sungai ya Bu, dekat sungai. Alhamdulillah ini menjadi inspirasi kami Bu untuk kami bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami hanya bisa memberikan doa dan sumbangsih Bu. Insyaallah tempat tidur kita akan kirim kepada Ibu ya. Ya. Dan saya akan kirim setiap bulan untuk bantu rumah sewa Ibu. Nanti ibu ngerepotin. nggak, Ibu Bu? jangan bicara itu. Ini kita bicara Allah. Ya, saya nggak kenal Ibu. Iya. Saya nggak ada tuntutan untuk Ibu. Kita nggak kenal. Iya itu makanya. Ibu nggak perlu bicara repot. Urusan apa saya datang kemari? Iya. Karena Allah. Kan nggak ada Ibu bicara repot kan? Kita nggak kenal Bu. Dan saya juga nggak mau cerita siapa saya. Saya mungkin bukan manusia, bukan orang siapa, bukan siapa-siapa. Jadi saya akan berikan sumbangsih setiap bulan untuk rumah. Ya, nanti sekretaris saya Bu, Ibu Ati, catat nomor telepon kepada anak Ibu untuk setiap bulan saya beri. Tiap tanggal berapa Bu? Tanggal 1 nanti- udah diminta dia. Oke. Nanti saya kirim setiap tanggal 2. Biar sentak semuanya Bu, karena saya setiap tanggal 2 memang semuanya yang saya beri untuk sewa rumah, kontrak rumah. Makanya saya cuma mohon sama Ibu, doakan saya bisa mendirikan rumah fakir miskin free gratis. Itu yang saya inginkan. Amin ya Allah. Ya, Ibu doain saya. Ya Bu ya, selama Ibu itu menjadi pekerja asongan tadi ya, Bu, asongan ya. Bisa sedikit yang sangat terharu Ibu pernah. Pernah saya ngantar sewa gitu jauh sambil dari sini jam 7 malam pulang sampai jam 12 malam. Dari sini ke Belawan. Nah, jalan kaki Bu. Jalan Oh, ya, naik. naik buat beca sendirian. Pada saat itu sunyi. Dan yang kedua, saya ditokoin orang, ngangkat barang, rupanya barang orang. Dia curi, habis itu suruh masuk ke semak-semak. Udah itu saya turunkan barangnya, tiba-tiba kawannya bilang, tutup pintu pagar itu, dia kira-kira jauh, sekitar 5 meter lah. Dia mau ngapain awak. Tapi awak berdoa, ya Allah Tuhanku lindungin aku cari makan untuk anak aku. Saya tancap gas, langsung saya lari itu di Pondok Kelapa. Itulah saya. Pernah mau disekap lah Ibu. Ya. Ya. Becaknya pun mau diambil. Ya Allah. Tapi itu tadi doa ya Bu. Iya. Doa. Ibu udah janda itu. Udah, saya mikirkan dia karena tinggal. Nggak saya bawa, karena itu dia masih kecil kan. Kalau itulah tadi bicara ikhlas. Ikhlas ya kan. Aku bilang jaga adiknya ya, mama bilang ngantar sewa. Yang namanya duit itu kan kita harap 75.000 bisa buat stok belanja gitu. Terus Bu? Pengalaman hidup itu pahit lah Bu. Yang saya ditabrak, cuman saya pasrah aja. Banyak ya liku-likunya ngeri lah Bu, yang kepala saya kena kaca. Saya mikirkan nggak keluar, hujan anak mau makan, keluar ya. Nanti saya entah ada apa-apa, anak-anak ini saya pikirkan kalau saya bawa anak saya basah. Saya tunggu berhenti hujan lah, saya keliling. Udah itu tiba-tiba saya tinggalkan anak-anak ini pulang, untung nggak diperkosa orang dia. Udah dari sejak itu saya nggak pernah lagi keluar pagi. Dari sejak itu saya bawa terus anak saya cari makan. Ngantar beras sampai 1,5 ton, 1 ton, ditokoin orang lah ongkosnya. 20.000, 15.000. Enggak berat. Beca Ibu masih ada lah ya. Masih. Itu pun dicuri orang Bu.
curi orang. Diangkat semua barang-barang. Cuma mama tetap bertahan juga. Itulah rezeki karena Allah itu tadi ada juga yang bantu belikan beca. Itulah jadikan beca sewa, saya angkat sewa. Tuh, kalian dengar mama, jangan kalian rusakkan diri kalian ya nak. Jangan ikut-ikut Kayak narkoba. mama bilang, Iya, orang ini aku hanya minta kalian sekolah aja nak, iya. sama sholat sama ngaji. Kalaupun kalian jadi nggak kalian bantu pun mama nggak apa-apa. Yang penting mama lihat kalian harus pandai baca Quran. Yang paling tua mana Bu? Yang paling tua. Sebenarnya anak saya 6 Bu. Tapi waktu sebelum meninggal itu untuk kan udah gelandangan kami. Itulah dikasih bapaknya sama orang. 2. Ini nomor 2. Yang nomor 1 dikasih sama bapaknya sama orang. Sekolah kamu nak? Sekolah. Di mana sekolah? Hah? Iyalah 1 juta per bulan. Bagian data buka ini rencana disuruh kepala sekolahnya minta alat di JW di Maria PKN. Hoki dia. Pintar masak kamu? Ibu doain ya, kamu bisa membahagiakan Amin. orang tua kamu ya. Ya. Jadi nanti main ke rumah ibu ya. Jadi setiap bulan nanti kontrak rumahnya kita kirim ya nak. Ke ya sama Bu Ati. Nanti catat nomor telepon Bu Ati. Siap tanggal 2 ya nak ya. Tinggal tanggal 2 ya. Ya, amin. Nah, siap tanggal 2 600.000 nanti kita kirim ya. Ya, alhamdulillah ini ada sedikit. Ya ini sekedar ini aja, Bu, untuk Ibu. Nanti kasih tahu Kak Ati untuk baju mereka, kuku mereka, kasih teleponan, main ke rumah Ibu ambil barang-barang itu nanti untuk kan gak usah beli baju lebaran, saya sumbang nanti, ya nak ya. Nah, jadi anak soleh. Mau orang ini nggak pernah di baju lebaran. Ya, nanti ini ada sedikit Bu. Ya Bu ya. Banyak ya, Bu. Ini saya kasih ada minyak makan, ada telur, ada gula. Semoga ini bermanfaat. Ya. Jangan pernah mengeluh, maju terus. Yang penting bertakwa kepada Allah. Ya, jangan ini nanti Ibu kirim tempat tidur nak, atas bawah, jangan berantem lagi. Berantem lagi ya. Ya, nanti kalau bisa suruh betulin lah, kan yang punya rumah bilang ada Bunda Indah datang, tolong dibetulin, bilang. Mana yang punya rumah Bu? Ada di sana. Nah, bilang suruh betul, jadi nggak jatuh ke bawah, jadi kalian bisa tidur di atas, bisa kan? Iya. Iya. Dan Ya. duduk. Salam Ibu itu. Salam semua yang duduk Nggak apa-apa, duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada hari ini kita berada di Jalan Kejaksaan. Di rumah salah satu seorang janda yang bernama Ibu Jirna Teuni, ya, beliau sekarang kena penyakit TB, ya. Tapi saya minta kepada seluruh perempuan-perempuan hebat di Indonesia, khususnya juga untuk Sumatera Utara, ini menjadi contoh inspirasi buat kita. Beliau punya anak 6, ya. 6 orang anak yatim yang ditinggal oleh suami beliau. Tapi beliau tidak pernah lelah, tidak pernah namanya cengeng, tidak pernah menangis hanya karena keadaan. Beliau bangkit hanya untuk demi anak. Hanya untuk demi anak. Karena anak bagi beliau adalah harta yang tidak terhingga. Ya, saya yakin dan mudah-mudahan banyak perempuan-perempuan hebat yang bisa menjadi inspirasi kita semua bagi bangsa dan negara. Jangan pernah takut dalam ujian, jangan pernah takut dalam kemiskinan. Yang pasti kita selalu hidup, sudah diciptakan Allah untuk hidup di dunia ini. Harus menjadi orang bersyukur dan bertawakal kepada Allah. Untuk dia bisa lebih mencintai kita. Dan dia tahu apa maunya hambanya. Kemana arah rezeki itu dia pasti datang. Kalau hambanya itu selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Semoga Ibu Gurni ini bisa menjadikan satu motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Insya Allah
kita tidak akan pernah berhenti di dalam melangkah menjemput ridho Allah. Karena saya Bunda Indah terus melangkah, bukan untuk mencari kedudukan di dunia ini. Saya untuk menjadikan diri saya bisa lebih introspeksi diri, mendapatkan sesuatu kebahagiaan di sisi Allah dengan sisa usia saya, untuk bisa mengingat kematian itu lebih dekat dibandingkan usia saya yang akan lebih panjang. Hanya itu pesan saya. Ayo bangkit perempuan hebat, ayo kuat perempuan hebat. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Pasti mungkin kalau kita bisa bertawakal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.